Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Mirzaptor Kumara dari kelompok H. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah kami dan juga karya PRD kami yang berjudul Wearable Health Monitoring untuk pekerja tambang berbasis Arduino dan sensor vital. Namun, walaupun judulnya seperti ini, kami mengubah Arduino kami menjadi microcontroller ESP32. Masuk ke latar belakang. Industri pertambangan dikenal sebagai salah satu sektor paling beresiko tinggi terhadap keselamatan kerja. Pekerja tambang sering banget terpapar suhu tinggi, gas beracun, dan kondisi lingkungan ekstrim. Sayangnya, sebagian besar insiden kesehatan di tambang disebabkan karena kurangnya pemantauan kondisi fisik secara real time. Karena itu, kami mencoba merancang alat wearable yang bisa membantu mendeteksi kondisi vital seperti detak jantung dan lokasi pekerja tambang. Hal ini juga kami bertujuan agar dapat memantau pekerja tambang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang bekerja di daerah pertambangan. Sekarang masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Jadi eh, rumusan masalahnya bagaimana cara merancang alat wearable untuk mendeteksi detak jantung dan lokasi pengguna. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana alat ini bisa berfungsi secara andal. Tujuannya adalah untuk merancang prototipe yang sederhana namun fungsional. Kami juga ingin melihat apakah alat ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan sistem keselamatan kerja di tambang. Berikut alat dan komponen yang kami gunakan. Alat ini kami buat menggunakan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama microcontroller ESP32, yang kedua sensor detak jantung Max 30-100, yang ketiga ada OLED display, yang keempat ada buzzer untuk peringatan darurat, kemudian komponen-komponen pendukung seperti baterai, strap, pedalboard, dan juga kabel jumper. Nah, semua komponen ini dirancang agar dapat dikenakan seperti gelang atau modul portable. Nah, bagaimana sih cara kerja alat kami? Cara kerjanya cukup sederhana, yang dimana sensor Max 30-100 membaca detak jantung dan kadar oksigen. Lalu, datanya diproses oleh ESP32. Selanjutnya, data ditampilkan di layar OLED. Jika detak jantung di luar batas normal, misalnya di bawah 40 bpm, buzzer akan menyala sebagai tanda bahaya. Kami juga memberi tambahan bahwa alat kami bisa eh, connect ke aplikasi Blink, yang dimana data-data dari ESP32 diproses dan dikirimkan melalui WiFi ke aplikasi Blink. Nah, di aplikasi Blink, di situ dapat melihat kadar kadar SpO2 dan juga BPM para pekerja tambang. Dan ketika di bawah 40 BPM, maka aplikasi Blink juga akan mengeluarkan suara. Nah, bagaimana hasil uji coba sebelum dan sesudah aktivitas dan juga kendala yang kami alami? Kami menguji alat ini pada dua kondisi yang berbeda, sebelum dan setelah olahraga, dan juga kepada dua orang yang berbeda, yaitu pria dan wanita. Hasilnya, detak jantung pria rata-rata meningkat dari sekitar 75 bpm menjadi 110 bpm, sementara wanita dari sekitar 104 menjadi 137 bpm. Ini menunjukkan bahwa alat kami bisa mendeteksi peningkatan aktivitas fisik dengan cukup baik. Namun, alat ini juga memiliki beberapa tantangan teknis. Yang pertama, sensor mudah terganggu jika tidak menempel sempurna di kulit. Yang kedua, cahaya luar, gerakan pengguna, dan delay pengiriman data dapat menyebabkan error. Semua ini menjadi evaluasi penting untuk pengembangan lanjutan. Yang terakhir, masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, prototipe variabel kami berhasil membaca detak jantung secara real time dan memberikan sinyal peringatan saat kondisi abnormal. Namun, masih perlu pengembangan dari sisi perangkat lunak, konektivitas, dan juga akurasi sensor. Kedepannya, kami menyarankan untuk penambahan fitur seperti suhu tubuh dan deteksi jatuh, kemudian penggunaan algoritma deteksi kelelahan, dan juga uji coba langsung di lokasi tambang yang nyata.
Sekian presentasi dari kami. Semoga alat ini bisa menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem keselamatan kerja yang lebih baik di sektor pertambangan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.